dan juga modulannya di dalam gelas togernya jelas ya, dan mereka bersatu ya, begitu. Itu lihat yang satunya jantan tuh ya, yang di menjulur begitu ya, yang menjulur begitu female-nya ya, betinanya, kemudian yang C-nya itu jantannya ya, dia bersatu seperti ini ya. Next. Oke, cestoda. Ada yang mau ditanyakan? Detailnya dari dua spesies Saginata dan juga Solium sama. Kemarin di sini ada yang ketemu telur tainia. Siapa ya? Saya lupa. Ada yang ketemu? Nabila ya? Kamu juga ketemu telur tainia? Benar? Ada? Iya. Jadi di sampel kita kemarin ada yang dapat telur tainia. Bentuknya seperti ini ya. Dia dibungkus oleh embryophore ya, kemudian di dalamnya ada embrio hexagon. Kenapa hexagon? Bentuknya seperti yang sebelah kanan tuh ya, bentuk hexagon begitu ya. Disebutnya oncosfer. Oncosfer itu larvanya ya. Kemudian yang paling khas yang selalu saya katakan dindingnya radial. Kayak apa? Radial itu merek ban ya, merek ban. Jadi kalau dia seperti ban mobil, dia adalah telur tainia ya. Tinggal kalian cari di anamnesis. Pasien ini riwayat makan apa? Oke, riwayat makan daging sapi berarti dia tainisisnya Saginata. Kalau dia riwayatnya dari Korea habis makan daging babi setengah matang berarti dia tainisisnya Solium. Begitu aja. Oke, tapi secara bentuk telur sama ya. Ya, next. Nah ini dia ya. Kalau di mikroskop ya dia radial. Nah, lihat di ujung-ujungnya ya, kalau di sekelilingnya itu seperti bannya radial. Nah, di tengah-tengahnya ada kuk begitu ya. Itu adalah oncosfer. Biasanya isinya 6 oncosfer ya, begitu. Nah, itu namanya oncosfer. Next. Nah, ini masih telur. Kalau pembesaran 10 kali seperti ini yang kalian lihat. Dindingnya kayaknya tebal. Begitu kalian di zoom in ke 40, radialnya terlihat sekali ya, dindingnya radial. Next. Nah ini skolex yang kemarin saya katakan ya. Skolex dari Taenia Solium dan Taenia Saginata sama beda? Beda ya, dia punya ciri khas sendiri. Itu kan maha besar Allah ya. Perihal cacing cestoda aja Allah dibedain deh. Rajin banget, masa kalian gak bisa rajin? Ya kan? Harus rajin belajar ya. Ini lihat nih, Allah segini sayangnya sama dokter-dokter, dikasih skolex yang berbeda agar kita para dokter bisa mendeteksi dengan betul. Kalau Taenia Solium, dia batil isapnya, dia punya rostellum, punya kumis, punya kait, ya beda. Jadi dia ada 4 batil isap atau kita bilang suckers. Dia punya rostellum, 2 baris kait. Ada kait yang besar, ada kait yang kecilnya. Dia lehernya pendek. Sementara kalau bentuk dari Taenia Saginata dia lebih kalem, dia tidak berkumis ya. Dia skolexnya bentuknya piriform, ada 4 batil hisap yang tidak memiliki rostellum gitu. Terus lehernya itu lebih lebar, cuman dia lebih mirip-mirip diameternya dengan kepala. Jadi nggak kayak leher manusia gitu yang mengecil kemudian berlebar. Tapi kalau Saginata dari bawah ke atas dia lebar terus gitu ya. Pokoknya kalau skoleksnya kalian lihat ada rostellum, artinya skoleksnya dari Solium. Kalau skoleksnya botak, kalem-kalem aja, berarti punyanya Saginata. Oke, next. Nah ini proglotit juga. Ini juga suka keluar di ujian nasional. Ya, proglotitnya baru kemarin ini saya bikin soal OSCE-nya ini, saya nggak bohong. Ya, jadi proglotitnya ini OSCE nasional ya, bukan OSCE lokal. Di OSCE nasional sering keluar gambar proglotitnya. Kenapa proglotitnya dikeluarkan di OSCE? Karena proglotitnya bukan asal mirip. Karena proglotitnya bisa keluar di dalam feses. Begitu ya. Bedanya bagaimana? Proglotit itu badannya deh. Badannya yang tipis seperti kita ya. Itu dan juga telur sama-sama keluar di dalam feses. Bedanya bagaimana? Kalau secara makroskopisnya ketika keluar di feses, kalian mengidentifikasi proglotitnya dari Saginata dia masih aktif biasanya, masih bergerak ya. Kemudian dia biasanya
lebih lebar, ya itu. Kalau solium dia lebih pendek-pendek secara makroskopisnya, ya. Tapi kalau mikroskopisnya ini kalian lihat, kalau segmennya sedang grafit, artinya sedang ada telurnya, ya. Dia uterusnya cabangnya itu lebih sedikit, ya, tapi lebih kotak, gitu aja, ya. Jadi cara keledainya, ya, jalan keledainya kalau mencari probiotik solium. Yang protozoa ada Entamuba histolytica. Yang pertama ada 2 stadium saat ini, ya. Ada stadium apa aja? Yang terakhir kista, kemudian kakaknya tripod kali, trofozoid, ya. Jadi kista dan juga trofozoid. Nah, bagaimana keledainya? Kalian lihat saja. Untuk keledainya adalah seluruh bentuk kista dari protozoa pasti bentuknya masih bulat. Oke, itu keledainya, ya. Bentuknya pasti bulat, ya. Kemudian yang membedakan lagi adalah intinya. Dulu ada yang namanya inti muda, inti matang, ya. Kemudian stadiumnya dulu berbeda, tidak langsung kista, ya. Nah, sekarang sudah disebutnya mau dia intinya 1, intinya 4, itu kita sebutnya stadium kista, ya. Dan dia merupakan bentuk yang tahan di lingkungan dan dia adalah bentuk yang infektif. Kalau dia ketelan, dia menyebabkan penyakit. Kenapa dia bisa tahan di lingkungan? Itu kalian lihat. Dia punya chromatoid body, ya. Dia punya pelindung, jadi dia badannya tebal. Karena badannya tebal, banyak pelindung, sehingga dia tahan di lingkungan yang panas, tahan di lingkungan yang dingin, gitu. Sehingga dia menjadi stadium infektif. Kalau stadium diagnosisnya apa? Entamuba histolytica. Ya, ada apa? Ada apa? Ada kista dan juga ada trofozoidnya. Tapi trofozoidnya tidak bertahan lama. Biasanya dia sudah destruksi, apalagi minimal dia tidak motil. Makanya saya sudah pesankan kemarin ketika CSR, sampelnya jangan lebih dari 4 jam. Karena kalau sampai ada protozoa ada kista, atau ada trofozoid dari Entamuba histolytica, nanti dia mati, ya, nanti dia hancur. Oke, next. Nah ini, ya, intinya ada yang 1, tandanya dia masih muda. Ada intinya 2, yang sudah matang, intinya sudah 4 seperti yang di bawah itu, ya. Ukurannya oke lah, itu just to know, ya. Kemudian dia bisa dorman dan bertahan hidup di lingkungan, ya, karena dindingnya tebal disusun oleh hialin, ya, nggak bisa diambil. Kalau yang belum matang, dia bentuknya kromosom sosis, ya, kromosom sosis like, tuh lihat yang ini 1, ya. Jadi dia kromosomnya seperti sosis, masih agak membulat seperti itu, ya. Di satu yang dibuat, gitu, ya. Itu tandanya dia masih yang imatur. Oke, next. Tapi tetap kalian sebutnya yang tadi adalah stadium kista, ya. Nah ini kakaknya adalah trofozoid bentuknya, ya. Kalau sudah bentuk trofozoid atau kita sebut stadium vegetatif, ya, maka bentuknya sudah tidak lagi bulat, tetapi seperti apa? Amoeboid, ya. Bentuk amoeba seperti ini, ya. Dia bergerak aktif dengan pseudopodia, ya. Ektoplasma, endoplasmanya ada, jelas, jernih. Dan khasnya apa coba? Trofozoid ini kalau kalian di ujian nasional, oh ini mah trofozoid dari Entamuba histolytica. Apa khasnya? Paling khas apa? Nah, dia erythrophagositosis only. The only one ini kelakuannya dari Entamuba histolytica. Ingat itu, ya. Jadi kalau besok di ujian blok, apalagi di ujian nasional, karena ada gambar yang sebelah kiri bawah, ya, ada amoeba, kemudian di dalam itu ada hitam-hitam. Nah, hitam-hitam itu adalah eritrosit. Dia sedang erythrophagositosis. Makanya kenapa mukosa ususnya bisa sampai inflamasi? Kenapa dia bisa sampai ada gejala apa? Apa divestasinya jadi apa? Steatore. Ya kan begitu. Sampai berlendir. Ya karena dia hobinya memang melukai mukosa, kemudian merusak
Taruban histolytica. Tempatnya di mana? Di kolon. Ya. Oke, next. Nah ini dia lamblia ya. Saudara yang satunya lagi ya. Bentuknya oval dia misalnya. Jadi masih sedikit membulat ya, oval. Tapi lucunya apa? Lucunya dia punya mata ke kanan kiri. Ya, itu adalah inti sel ya. Ada 2 inti ya. Kalau yang matang dia sudah 4 tuh, seperti yang gambar nomor 2 ya. Kalau yang kuning itu pakai pewarnaan yang kemarin kita pakai apa? Lugol. Kalau yang sebelah kanan itu adalah pewarnaan trikrom namanya. Jadi pewarnaan di parasitologi yang khusus untuk mewarnai protozoa ya. Nah, lihatlah itu dua-duanya. Intinya masih ada 2, masih ada yang sebelah kanan juga 2. Berarti dia masih yang belum matang ya. Di dalamnya sudah ada cikal bakal dari flagel. Next. Nah ini sudah jadi kakaknya ya. Kalau trofozoid bentuknya sudah oval. Kalau kita biasanya sebut kalau bahasa keledainya adalah jembatan keledainya adalah bentuknya seperti pear ya. Jadi pear shape. Kalau pear shape berarti trofozoid dari Giardia lamblia ya. Dia intinya sudah 2 sampai 4. Dindingnya ada bleparoplast, ada parabaskebaris. Next. Itu ujung-ujungnya kalian lihat ya. Nih, sebelah kanan nih kelihatan banget ini bentuk seperti piringnya adalah sudah trofozoid ya. Next, yang ada flagella ya. Nah, ini dia ya. Ada flagel-flagelnya ya. Khas. Ya, jadi dia punya flagel, ada inti 2, ada matanya begitu ya. Bisa berkumis begitu. Nah, ini adalah trofozoid dari Giardia lamblia ya. Oke, next. Oke, saya tutup sampai sini. Ada